Usaha dakwah iman akan terjaga dan meningkat iman kita. Saudara-saudara sekalian, pagi ini kita berada di pantai dan kita merenungi bahwa setiap manusia yang hidup tenang, damai dan bahagia, mereka harus mempunyai iman yang benar. Menurut para ulama, iman ini ada rasanya seperti gula yang ada rasanya manis dan garam yang rasanya asin. Kalau iman ini tidak ada rasanya, ini berarti palsu imannya. Nabi SAW bertanya kepada para sahabat, bagaimana rasanya iman kamu hari ini? Lalu sahabat yang menjawab, saya dalam keadaan merasa betul-betul beriman ya Rasulullah. Nabi SAW bertanya, apa buktinya? Sahabat bertanya, saya merasa dunia ini sudah tidak ada artinya, tidak ada perhatian sebenarnya. Sahabat menyatakan tahajud semalam suntuk ketika siang dalam keadaan berpuasa. Sahabat tidur malam, tidak yakin dapat tidur hingga pagi. Bangun pagi, tidak yakin bisa hidup sampai malam. Ketika melangkahkan kaki kanan, rasanya tidak yakin masih bisa hidup. Ketika melangkahkan kaki kiri, ketika mengucapkan salam ke kanan dalam sholat, rasanya tidak yakin masih bisa memberi salam ke kiri. Inilah keimanan para sahabat dan rasa dari iman mereka. Hadirin saudara-saudara yang dimuliakan Allah SWT, maka kita mesti merenungi keadaan iman kita sekarang. Nabi SAW senantiasa membuat kelurusan iman. Beliau SAW bersabda dalam akunnya, andai kata kamu mengucapkan bismillah misalnya kepada Tolha pada waktu itu, maka kamu akan diangkat ke langit oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan diselamatkan kepada orang kafir. Ketika Tolha pada waktu itu mengatakan ketika orang kafir menerjang dia mengatakan Jadi ini target Nabi kepada sahabat. Nabi SAW ingin para sahabat ini dalam keadaan senantiasa tawajuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti Nabi Musa alaihissalam, setiap ada masalah selalu menyelesaikan masalah dengan doa, tawajuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang ahli iman, ciri-cirinya adalah selalu menyelesaikan masalah dengan doa dan sholat. Jadi beda dengan orang yang tidak beriman. Mereka akan menyelesaikan masalahnya dengan melihat asbab, melihat makhluk, melihat keadaan. Syekh Abdul Wahab rahmatullah alaih selalu berkata, belajar menyelesaikan masalah dengan sholat. Sampai sholat kita ini benar-benar menyelesaikan masalah. Cukup dengan sholat, jika diterima ini sudah bisa menjadi asbab terselesainya segala masalah. Jika setelah sholat kita masih ada rasa perlu menyelesaikan masalah dengan cara lain, berarti yakin kita masih salah. Yakin yang benar cukup dengan sholat saja, tidak perlu yang lain. Masalah dapat diselesaikan. Asbab orang beriman untuk menyelesaikan masalah adalah amal. Sedangkan yang bukan orang beriman, asbab solusinya menyelesaikan masalah adalah dengan ghairullah, dengan makhluk, dengan selain Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara sekalian, di mana saja saudara-saudara berada, semua manusia bisa percaya, namun pada yang namanya keimanan, namun tidak semua dari mereka bisa merasakan apa itu iman. Hari ini banyak manusia mati dalam keadaan tidak bisa merasakan iman. Ini dikarenakan mereka tidak buat usaha atas iman, mati dalam keadaan rindu pada Allah Subhanahu wa taala. Hanya bagi orang yang bisa merasakan iman. Sahabat bertanya kepada Uzaifah radhiyallahu anhu dalam keadaan hampir meninggal, "Wahai Uzaifah, apakah kamu menangis karena takut mati?" Uzaifah radhiyallahu anhu menjawab, "Tidak, aku menangis bukan karena takut mati. Aku sebenarnya mencintai mati. Aku menangis karena khawatir apakah aku mati dalam keadaan Allah Subhanahu wa taala ridho kepadaku atau tidak." Saudara-saudara sekalian, ada seorang sahabat yang lain ketika menjelang ajal, dia berkata kepada istrinya,
untuk tidak menangisinya karena kematiannya. Dia berkata, hari kematiannya merupakan hari yang paling berbahagia baginya. Karena setelah mati, dia akan berjumpa dengan orang yang paling dicintainya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulnya, dan para sahabat yang telah mendahuluinya. Sahabat bisa merasakan manisnya iman, sehingga mereka mencintai mati. Sahabat beranggapan, hanya dengan kematian mereka dapat bertemu dengan yang mereka cintai, yaitu Allah dan Rasulnya. Saudara-saudara sekalian, Sa'ad radhiyallahu anhu pernah mengirim surat kepada Panglima Persia, yaitu Jenderal Rustum, yang isinya, aku akan mengirimkan pasukan yang mencintai mati sebagaimana kalian mencintai arak. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hari ini setiap manusia hidup dalam ketakutan, sehingga dia mati-matian usaha untuk menghilangkan rasa takutnya. Hari ini apa yang paling ditakutkan manusia, yaitu takut miskin, takut susah. Sehingga asbab ketakutan ini, maka mereka mati-matian mengumpulkan harta. Padahal untuk menghilangkan rasa takut ini mudah saja, hadirin. Tidak perlu kerja mati-matian kerja, tidak perlu uang yang banyak, cukup dengan agama saja. Agama ini adalah solusi bagi seluruh rasa takut manusia. Dengan agama, nanti Allah Subhanahu wa Ta'ala akan ganti rasa takut miskin dan rasa takut susah dengan rasa kaya dan rasa tenangnya penghuni surga di dunia. Apa itu rasa cukup dan tenangnya penghuni surga? Yaitu ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala bertanya kepada mereka di surga, apalagi yang kalian mau? Maka para penghuni surga akan bingung, mau apa lagi? Karena mereka sudah merasa mendapatkan semua yang mereka mau, sudah merasa cukup. Begitu pula dengan orang beriman yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala masukkan rasa dan tenang ke dalam hati mereka. Maka mereka akan bingung, mau apa lagi? Lalu di akhirat, dia akan Allah jadikan orang yang kaya dan berkuasa. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan buatkan istana untuknya, yang di dalam istana ini terdapat lagi 70 istana. Istana di dalamnya ada 70 istana. Dan setiap istana mempunyai 70 kamar. Semuanya kualitas satu. Nah, dari wanita-wanitanya, makanan-makanannya, pelayan-pelayannya, sampai kepada kebendaan-kebendaannya. Dengan agama, Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan kita manusia yang kaya di dunia ini, dan akhirat tidak perlu susah-susah. Masya Allah, seperti di dunia ini. Saudara-saudara sekalian, hari ini manusia takut sakit, sehingga mereka menggantungkan hidupnya pada seorang dokter. Padahal dokter-dokter pun kini pada sakit. Mau sehat, cukup amalkan agama. Di dunia akan Allah Subhanahu wa Ta'ala kasih kesehatan. Suatu ketika seorang tabib keliling, bingung, karena tidak ada satupun orang ada yang sakit, tidak ada yang sakit. Nabi SAW berkata mafhum kepada dokter itu, ini dikarenakan mereka mengamalkan sunnahku. Mereka makan ketika lapar dan berhenti sebelum kenyang. Lalu nanti di akhirat Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berikan kita kesehatan yang luar biasa. Badan seperti Nabi Adam alaihissalam, ya. Badannya setinggi 30 meter, Masya Allah, 30 meter. Kekuatannya seperti Nabi Musa alaihissalam, suaranya seperti Nabi Daud alaihissalam, wajahnya seperti tampannya Yusuf alaihissalam, dan umurnya seperti Nabi Isa alaihissalam. Jadi saudara-saudara, agama ini adalah solusi bagi seluruh rasa ketakutan dan masalah manusia. Untuk dapat mengamalkan agama ini perlu yang namanya iman. Nah, bagaimana iman dan agama bisa wujud dalam diri kita jika waktu kita sebagian besar masih digunakan untuk dunia?
Sementara waktu agama misalnya hanya 2,5 jam saja untuk silaturahmi kepada tetangga-tetangga sekitar kita. Orang memberi alasan tidak bisa mengamalkan agama karena keadaan dan lingkungan. Alasan-alasan itu tidak akan diterima di pengadilan Allah Subhanahu wa taala nanti. Seperti misalnya kisah pertama, misalnya ada orang kaya mengadu pada Allah, tidak bisa mengamalkan agama dengan alasan karena disibukkan oleh kekayaannya, hari-hari sibuk. Lalu Allah berkata, hambaku Sulaiman alaihissalam lebih kaya dan lebih sibuk daripada kamu, tetapi kekayaan dan kesibukannya tidak membuat dia lalai daripada perintahku. Jadi hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalnya ada contoh yang kedua, ada orang sakit yang mengadu kepada Allah, tidak dapat mengamalkan agama dengan alasan karena kesehatannya tidak memungkinkan. Lalu Allah Subhanahu wa taala berkata, hambaku Nabi Ayub alaihissalam lebih sakit daripadamu, lebih parah penyakitnya dibandingkan dirimu, tetapi penyakitnya tidak melalaikannya dari mengingatku, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Misalnya contoh yang ketiga, ada orang yang semasa hidupnya menjadi budak. Jadi bahasa modernnya pembantu lah atau karyawan, mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak dapat mengamalkan agama karena tidak bebas melakukan sesuatu. Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman, hambaku Yusuf alaihissalam juga pernah menjadi seorang budak, namun keadaannya tidak melalaikan dia dari beribadah kepadaku. Jadi hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalnya ada contoh kasus yang keempat. Ada orang yang mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak dapat mengamalkan agama dengan alasan karena kemiskinannya. Lalu Allah Subhanahu wa taala akan berfirman, hambaku Isa alaihissalam lebih miskin darimu dan lebih susah kehidupannya, tetapi kemiskinan dan kesusahan yang dialaminya tidak melalaikannya dari beribadah kepadaku, kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sehingga nanti orang-orang yang memberikan alasan-alasan ini semua akan Allah Subhanahu wa taala seret ke dalam neraka jahanam. Di pengadilan Allah Subhanahu wa taala nanti semua orang akan Allah hisab dengan keras, dengan cepat. Allah Subhanahu wa taala akan tanya kepada mereka. Allah Subhanahu wa taala akan beri mereka interogasi seperti ini. Kenapa engkau habiskan waktumu? Kenapa engkau habiskan umurmu? Kemana engkau habiskan waktumu? Kemana engkau habiskan umurmu? Kemana engkau habiskan masa mudamu? Kemana engkau habiskan masa mudamu dan untuk apa masa mudamu? Kemudian dari mana harta kamu dan digunakan untuk apa harta kamu? Kemudian pertanyaan yang keempat, dari mana didapat ilmumu dan bagaimana pengamalan ilmunya? Ilmu itu diamalkan bagaimana? Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di sini Allah Subhanahu wa taala tidak menginginkan alasan, tetapi yang Allah Subhanahu wa taala inginkan adalah jawaban. Tidak ada satupun alasan yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Manusia yang tidak menghabiskan waktunya untuk Allah pasti telah mengorbankan waktunya untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang menghabiskan waktunya atau umurnya dengan ketaatan atau amal-amal agama, maka mereka akan mudah melewati hisab nanti di hari kiamat. Begitu juga masa muda kita ketika masih kuat dan sehat, ya, kemana kita telah habiskan kekuatan dan kesehatan kita, dan untuk apa? Salah satu pemuda yang Allah sukai adalah pemuda yang senantiasa hatinya terpaut dengan masjidnya Allah Subhanahu wa taala. Lalu mengenai harta yang didapati dengan cara haram, ini akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala akan hisab semuanya dari hasil yang dengan didapat dengan jalan haram, seperti korupsi, ya, seperti mencuri, korupsi, menipu, sampai hasil yang didapat dengan cara halal
sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka yang dizalimi akan mendapat bagian atau hak atas diri kita dan ama-ama kita. Allah Subhanahu wa taala juga akan menghisab seluruh harta yang digunakan bukan untuk agama atau menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai tertipu dengan harta seseorang. Itu hanya ujian dan titipan daripada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang paling kaya di dunia, maka dia akan menjadi orang yang paling sibuk menjawab pertanyaan Allah Subhanahu wa taala mengenai hartanya. Didapat dari mana, kemana ia habiskan. Begitu juga mengenai ilmu agama. Allah Subhanahu wa taala akan menanyai kebenaran ilmu itu dan didapat dari mana. Amal yang tidak disertai ilmu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ilmu yang tidak menambah ketakwaan orang yang berilmu akan mendatangkan murkanya Allah Subhanahu wa taala. Ilmu yang tidak diamalkan menjadi mubazir dan bisa menjadi asbab kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan Allah murka kepada kita. Hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam mafhumnya, janganlah kamu mengikuti sesuatu yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun. Di akhirat tidak akan diterima alasan, saya tidak tahu perintahnya, saya tidak tahu masalahnya, saya tidak tahu perintahnya. Masalahnya kenapa kita tidak cari tahu, tidak belajar? Inti dari pengadilan Allah Subhanahu wa taala ini letaknya adalah di dalam pengamalan agama. Orang yang sudah biasa mengamalkan agama secara sempurna ketika hidup, maka dia akan melewati hisab dengan mudah. Kehidupan yang sukses di dunia ini adalah kehidupan yang dapat membawa kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Seperti apa kehidupan yang sukses itu? Yaitu kehidupan yang penuh dengan amal agama. Kehidupan yang sukses yaitu kehidupan yang penuh dengan amal agama. Untuk membuat suasana kehidupan yang penuh dengan amal agama diperlukan kerja dakwah. Dengan dakwah iman akan naik, suasana amal akan wujud, akhlak manusia akan baik, manusia akan berbondong-bondong masuk Islam, dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala akan datang. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pahala umat akhir zaman ini 50 kali derajatnya lebih tinggi daripada para sahabat. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda yang mafhumnya, sungguh beruntung orang yang pernah melihatku tetapi dia mau beriman kepadaku. Namun sungguh lebih beruntung, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutnya hingga 7 kali. Beruntung orang yang tidak pernah melihatku tetapi ia mau beriman kepadaku. Dalam hadis yang lain, Nabi SAW berkata, aku rindu pada kekasih-kekasihku. Lalu sahabat bertanya, bukankah kami adalah kekasih-kekasihmu? Ya Rasulullah. Maka Nabi SAW menjawab, kalian adalah sahabatku. Kekasihku adalah mereka yang tidak pernah bertemu denganku, tetapi mereka beriman kepadaku. Nabi SAW bertanya kepada sahabat radhiyallahu anhu, iman siapakah yang paling utama, yang paling afdol? Para sahabat menjawab, saudara-saudara sekalian, pertama imannya para malaikat. Nabi SAW menjawab, bagaimana iman para malaikat bisa dibilang afdol sedangkan mereka dapat melihat dan mendengar Allah langsung? Saudara-saudara muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu para sahabat menjawab lagi, imannya para nabi. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, bagaimana imannya para nabi bisa dibilang afdol sedangkan Allah Subhanahu wa taala telah memberikan wahyu, telah memberi mereka wahyu para nabi. Lalu para sahabat menjawab lagi, imannya para sahabat. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, bagaimana iman mereka, yaitu para sahabat, bisa dibilang utama, bisa dibilang afdol
sedangkan mereka pernah berjumpa denganku dan pernah melihat mukjizatku. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu para sahabat bertanya, iman siapakah yang paling afdol kalau begitu? Ya Nabi Allah, ya Rasulullah. Nabi SAW jawab, yaitu mereka yang tidak bertemu dengan Allah, tidak pernah menjumpaiku, dan tidak pernah melihat mukjizatku, tetapi mereka mau beriman kepadaku. Nah, ini keimanan yang paling afdol. Nabi SAW menganggap kita lebih beruntung dari sahabat. Iman kita dinyatakan sebagai iman yang paling afdol, dan kita dipanggil sebagai kekasihnya Nabi SAW. Tetapi hari ini amal perbuatan kita tidak mencerminkan orang pantas dibilang sebagai kekasih Nabi SAW, atau orang yang beruntung, atau orang yang mempunyai iman yang afdol. Karena apa? Karena kehidupan kita hari ini lebih banyak mencerminkan kehidupan musuh-musuh Nabi SAW. Untuk perkara ini perlu kita buat kerja dakwah ini, untuk memperbaiki amal-amal kita, untuk memperbaiki akhlak kita, untuk memperbaiki agama kita. Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada umat ini yaitu 3 jabatan. Allah Subhanahu wa taala berikan kepada umat ini, yang pertama Khalifatullah, pemimpin Allah di muka bumi. Jadi khalifah Allah maksudnya di muka bumi. Kemudian yang kedua naib, ya, naib Nabi SAW. Maksudnya naib Nabi SAW adalah penerusnya Nabi SAW. Kemudian yang ketiga adalah warisul kitab, yaitu pewaris kitab, orang yang diberi mandat, pewaris daripada mandat, pewaris kitab, pewaris Al-Quran. Allah telah wariskan dunia ini kepada orang beriman sebagai wakil Allah di muka bumi. Bagaimana caranya menjadi wakil Allah ini? Caranya sudah Allah Subhanahu wa taala terangkan di dalam Al-Quran dan dicontohkan oleh Nabi SAW. Kita ini adalah wakil dan petugas-petugas Allah di muka bumi. Maka kita harus bertindak dan berlaku seperti petugas. Makannya seperti petugas, tidurnya seperti petugas, pakaian seperti layaknya seorang petugas, kerja seperti orang petugas, dan hidup seperti seorang petugas. Saudara-saudara yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, Syekh Abdul Wahab rahmatullah alaih berkata, kita harus tingkatkan niat kita dari seorang dai menjadi seorang naib atau penerus Nabi. Seseorang jika dia bisa mengajak satu orang untuk taat kepada Allah, sudah bisa dibilang sebagai dai. Tetapi yang kita perlukan adalah bukannya hanya dai, tetapi naib atau penerus Nabi. Kita ini penerus dakwahnya Nabi, penerus kelilingnya Nabi untuk berdakwah, jaulahnya Nabi, penerus taklimnya Nabi, penerus musyawarahnya Nabi, penerus sholatnya Nabi SAW, dan sebagainya. Sehingga nanti ketika kita niat untuk meneruskan sholatnya Nabi, maka Allah Subhanahu wa taala akan sempurnakan sholat kita seperti sholatnya Nabi SAW. Dari derajat sholatnya, kehusuan sholatnya, tertib sholatnya, dan lain-lain. Niatkan diri kita tinggi-tinggi, karena nanti Allah Subhanahu wa taala akan membangkitkan kita seperti apa yang kita niatkan. Seseorang hanya niat untuk menjadi hafiz, namun belum selesai jadi hafiz, dia sudah meninggal, maka nanti Allah Subhanahu wa taala akan bangkitkan dia bersama hafiz Al-Quran. Jika kita niat untuk memahami Al-Quran dan niat menyebarkan ke seluruh manusia, maka nanti Allah Subhanahu wa taala akan buat kita paham Al-Quran dan menyebarkannya ke seluruh alam. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah, dalam mafhum hadis Allah Subhanahu wa taala berfirman, hadis qudsi, hari ini aku ini seperti persangkaan hambaku terhadapku. Jika kita niat untuk menjadi penerus Nabi, maka nanti Allah Subhanahu wa taala akan sempurnakan niat kita. Allah Subhanahu wa taala akan sempurnakan amal seseorang tergantung dari apa yang dia niatkan.
Allah Subhanahu wa taala telah berikan umat ini kitab yang utama yang menjadi penutup kitab-kitab terdahulu, Al-Qur'an. Al-Qur'an ini isinya adalah seluruh perintah Allah Subhanahu wa taala kepada umat ini sebagai pewaris kitab. Quran ini adalah mandat dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang beriman untuk dipelajari, dipahami, dan disampaikan ke seluruh manusia sebagai panduan hidup. Dengan Al-Quran ini Allah Subhanahu wa taala akan buat hati manusia ini tenang dan bercahaya. Al-Quran ini juga akan menjadi saksi buat kita terhadap kesalahan-kesalahan umat terdahulu. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di hadapan kita deburan ombak luar biasa. Maka saudara-saudara sekalian, untuk dapat menyampaikan mandat ini kepada seluruh manusia, ini diperlukan kerja dakwah. Allah Subhanahu wa taala telah angkat derajat umat ini dengan kerja dakwah. Allah Subhanahu wa taala panggil kita dengan khairu ummatin khairu ummatin ukhrijat linnas, sebaik-baik umat, karena diberikan tanggung jawab amar ma'ruf nahi munkar. Namun amal yang telah mengangkat derajat umat ini malah kita tinggalkan. Jika kita ke pasar tidak ada niat untuk dakwah atau minimal benci di dalam hati, maka seluruh dosa orang di pasar ini akan kita tanggung dengan sempurna, walaupun kita tidak melakukannya. Jika kita melihat rumah ibadah agama lain lalu kita ucapkan la ilaha illallah, la ma'budu illallah, maka Allah Subhanahu wa taala akan catat sebagai niat memberantas seluruh kejahatan dan kemusyrikan di muka bumi. Penting kita masuk pasar baca doa dan niat mau dakwah. Ya, ada doanya ketika masuk pasar. Niatkan dalam hati mau dakwah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diangkat ke langit setelah melalui mujahadah yang tinggi, perjuangan yang berat, perjuangan yang tinggi. Allah buka seluruh hijab antara dia, Allah Subhanahu wa taala, dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada lagi pembatas. Hakikat iman akan datang setelah kita melewati mujahadah di dalam mengamalkan agama. Sahabat mengadu kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa dia telah disiksa dan diperlakukan buruk oleh orang kafir. Namun dia tidak pernah membalas, bahkan mendoakan kebaikan untuk orang yang menyiksa. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berkata dalam mafhumnya, jika kamu terus berbuat itu, maka Allah Subhanahu wa taala akan kirim malaikat untuk membantu kita. Orang buat salah lalu kita maafkan, maka ini adalah kesempatan masuk surga tanpa hisab. Ya, seorang sahabat sudah bilang sebagai penghuni surga karena amalannya sebelum tidur dia selalu memaafkan semua kesalahan orang yang menzalimi dia. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk dapat mengamalkan agama ini diperlukan keikhlasan. Orang yang mengamalkan agama tanpa keikhlasan seperti orang yang membawa koper berisi batu. Masya Allah. Orang yang membawa koper ini akan terlihat seperti orang yang banyak uang, bawa koper kemana-mana. Ya Allah. Padahal setelah dibuka isinya batu. Mau beli apa-apa tidak laku. Inilah orang yang mengamalkan agama tetapi tidak ada keikhlasan. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kita lakukan dakwah dengan sifat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah. Sifat sabar Nabi, ya. Sifat sabarnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ditolak dakwahnya oleh orang Taif, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dihina-hina mereka, bahkan ditimpuki hingga puluhan kilometer sampai keluar kota. Namun bagaimana Nabi mendoakannya kepada Allah Subhanahu wa taala? Ya Allah, jangan engkau hukum umatku ini. Ini disebabkan karena mereka tidak tahu. Ini adalah kesalahanku karena kelemahanku di dalam menyampaikan agama. Semoga suatu saat nanti keturunan mereka dapat memeluk agamamu ya Allah. Nah inilah akhlak, ini ikram Nabi
Shallallahu Alaihi Wasallam setelah disakiti oleh orang yang menzaliminya, disakiti oleh orang yang menzaliminya. Dan yang kedua, ikhlasnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa setelah ditimpuki dari Taif itu, ya Allah, biarkan yang lain marah kepadaku, asalkan Engkau tidak marah kepadaku. Maka jika yang lain marah kepadaku, tidak apa-apa, tidak ada masalah. Nah, inilah keikhlasan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam berdakwah. Saudara-saudara sekalian, masya Allah, manusia ini karena terbuat dari tanah, sehingga mempunyai sifat yang berubah-ubah, ya, seperti tanah. Tanah ini jika panas, ya akan kering. Jika kena hujan, dia akan menjadi lembek, basah. Inilah sifat tanah. Selalu berubah-ubah berdasarkan keadaan. Manusia hari ini begitu imannya masih suka terpengaruh, ya, dan berubah-ubah oleh suasana dan keadaan. Saudara-saudara sekalian, Maulana Ilyas rahmatullah alaih pernah mengatakan, benteng terbesar dari orang beriman adalah dakwah. Hidupkan suasana dakwah, maka iman ini akan terjaga. Iman ini akan terjaga dalam diri kita apabila kita menghidupkan suasana dakwah. Dakwah ini jika benar dilaksanakan dan tertib, maka musuh bisa menjadi kawan. Sedangkan dakwah yang tidak dilaksanakan dengan benar bisa membuat kawan pun bisa menjadi musuh. Nah, jika iman dan amal ini benar dikerjakan, maka tambah hari tambah rindu sama yang namanya mati. Tambah hari tambah rindu dengan akhirat. Tiada dakwah jadi tanda dakwah ini benar. Nah, semakin hari semakin sayang kepada umat Nabi. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saking sayangnya kepada umat, melihat orang meninggal tanpa iman, rasanya mau hancur hati ini jadinya. Bagaimana risau dan pikir Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bisa masuk ke dalam hati kita, maka kita perlu usaha, perlu latihan, dan perlu pengorbanan. Jadi tujuan kami yang keluar dari rumah sampai pergi ke Mentawai ini, tujuan keluar ini adalah latihan agar risau Nabi bisa menjadi risau kita, pikir Nabi bisa menjadi pikir kita, kerja Nabi bisa menjadi kerja kita, dan kesedihan Nabi bisa menjadi kesedihan kita. Orang yang keluar terus di jalan Allah Subhanahu wa taala, tidak mau makomi, tidak mau kembali lagi ke kampungnya, maka juga akan timbul sifat sombong juga. Nah, tetapi orang yang hanya mengerjakan makomi saja, misalnya di makomi saja, dia tidak mau keluar di jalan Allah, di tempatan saja, di rumah saja, tidak mau keluar di jalan Allah, tidak akan bisa lari dari sifat syirik. Kemusyrikan itu datang dalam hatinya. Jika orang tersebut keluar juga dan makomi juga, maka akan timbul sifat tawakal. Makomi juga, keluar juga, maka akan datang timbul sifat tawakal. Sudah menjadi ketentuan, siapa saja yang mau menjadi hafiz Quran, maka langkah pertama dia harus lakukan adalah menyediakan waktu untuk membaca dan menghafal Al-Quran. Seseorang jika ingin menjadi petani, maka langkah pertama yang harus dilakukan adalah menyediakan waktu untuk bertani. Begitu juga dengan pedagang, ya, pengusaha dan lain-lain. Jika kita ingin menjadi penerus Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, penting kita siapkan waktu untuk meneruskan kerja Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka saudara-saudara yang ingin belajar, boleh datang ke sini untuk ikut dengan kami keluar masjid, kita datang ke masyarakat untuk menyampaikan pesan-pesan Nabi, pesan-pesan agama. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan dan Allah Subhanahu wa taala terima dan kita dijadikan asbab hidayah bagi seluruh alam di kampung-kampung yang kami datangi, di kampung yang kami tinggalkan, dan di tempat-tempat pulau-pulau yang terpencil ini, dan juga di ujung-ujung laut ini ada belahan bumi yang lain, ada benua yang lain. Semoga Allah Subhanahu wa taala hantar kita ke tempat sana untuk menjumpai, untuk menyampaikan kalimat la ilaha illallah dan menyampaikan agama, dan sehingga kita jadi asbab hidayah bagi seluruh. Subhanallah.